Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmat Islam, nikmat iman, dan berbagai nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Betapa banyak nikmat mata yang kita tidak bisa menghitungnya, yang dengannya kita bisa melihat keluarga kita, bisa melihat keindahan alam ini, dan kita bisa membaca kalamullah Al-Quran dengan mata ini, dan berbagai macam nikmat yang lain yang kita tidak bisa untuk menghitungnya. Demikian pula nikmat berbicara, yang ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita ini. Berapa huruf yang kita ucapkan dalam sehari, berapa kata yang kita ucapkan di sepanjang hari kita itu, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sehingga kita wajib untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Kemudian, jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Di kesempatan ini, jemaah sekalian, kita masih membahas tentang babun fadlu man mata lahul walad. Bab pembahasan tentang keutamaan orang yang memiliki anak yang meninggal. Dan ini telah kita sebutkan beberapa hadis, ya, hadis yang ke-143, 144, kemudian 145, ya, dan hadis yang ke-146, dan terakhir telah kita sebutkan hadis yang ke-147. Nah, di kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-148. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Suhail ibnu Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna la naqdiru 'alaika fi majlisika fawa'idna yawman na'tika fihi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ali. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Sufyan. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lantas seorang wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk datang ke majelismu. Fawa'idna yauman na'tika fihi." Maka tetapkanlah untuk kami satu hari yang di dalamnya kami bisa datang kepada engkau. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, "Mau'idukunna baitu fulan." Tempat pertemuan kalian adalah rumahnya si fulan. Faja'ahunna lidzalikal wa'di wa kana fima haddatsahunna ma minkunna imra'atun yamutu laha salasatun minal waladi fatahtasibuhum illa dakhalatil jannata. Lantas kemudian Nabi SAW datang kepada mereka pada hari yang ditentukan tadi, sebagaimana perjanjian yang telah ditetapkan. Wa kana, dan adalah fima haddatsahunna, di antara apa yang beliau sampaikan kepada mereka, yang beliau ajarkan kepada para wanita tadi, adalah ma minkunna imra'atun yamutu laha salasatun minal waladi fatahtasibuhum illa dakhalatil jannata. Tidak ada seorang pun di antara kalian, ya, tidak ada seorang wanita pun di antara kalian yang meninggal 3 anaknya, lalu dia pun mengharapkan pahala atas kematian anak-anaknya tersebut, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Faqalat imra'atun awisnani. Kemudian seorang wanita mengatakan, bagaimana kalau 2 anak yang meninggal? Qala, maka Nabi SAW menjawab, awisnani, ya, atau 2 pun juga. Ya. Kana Suhailun yatashaddadu fil hadithi wa yahfadhu, lam yakun ahadun yaqdiru ala an yaktuba lahu. Dahulu Suhail bersungguh-sungguh di dalam hadis tersebut dan dia pun menghafalnya, ya, dia pun menghafalnya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menulis untuknya, ya. Tidak ada seorang pun yang mampu menulis untuknya. Baik, dalam hadis ini jamaah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang seorang wanita yang dia ini datang kepada Nabi SAW. Dia menjelaskan tentang kondisi dia dan juga saudara-saudaranya, yang mana atau kawan-kawannya gitu ya, yang mana mereka tidak bisa untuk datang ke majelis Nabi SAW karena kesibukan mereka masing-masing. Jadi Nabi SAW dahulu punya waktu untuk bermajelis dengan para sahabat, mengajarkan ilmu agama. Nah, para wanita pun juga ingin belajar seperti para kaum pria pada saat itu, ingin belajar, mempelajari agama ini. Namun ternyata mereka tidak bisa untuk melakukannya karena kesibukan mereka masing-masing. Maka akhirnya seorang wanita ini pun dia minta kepada Nabi SAW waktu khusus yang disiapkan agar supaya mereka bisa datang ke majelis Nabi SAW, yakni dalam rangka untuk mempelajari agama ini. Kemudian akhirnya tatkala Nabi SAW mendapatkan usulan tersebut, yakni agar Nabi SAW menyiapkan waktu tertentu, ya, untuk majelis khusus bagi para wanita, lalu Nabi SAW pun mengatakan, mau'idukunna baitu fulan, ya. Maka Nabi SAW pun mengatakan tempat pertemuan kalian adalah di rumahnya si fulan. Ini Rasulullah menerima usulan tersebut. Diberilah di situ satu waktu, ya, untuk bermajlis khusus dengan para wanita. Kemudian Nabi SAW juga tentukan tempatnya pada saat itu. Kemudian akhirnya Nabi pun SAW memenuhi janji beliau. Maka Nabi SAW kemudian datang sesuai pada
waktu dan tempat yang telah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh semuanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan apa yang beliau ajarkan dari agama ini kepada para wanita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma minkunna imra'atun yamutu laha thalathatun minal waladi, fatahtasibuhum illa dakhalatil jannata." Tidak ada seorang wanita pun di antara kalian yang meninggal 3 anaknya kemudian dia mengharapkan pahala. Artinya dia bersabar dengan meninggalnya anak-anaknya tersebut, ya. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak murka kepada Allah. Dia tidak marah kepada Allah. Ini seorang wanita ini dia tidak menampar-nampar pipinya, tidak meratap, ya, tidak berteriak dengan histeris dan seterusnya. Intinya sabar, menahan diri. Ya, dia sabar dalam menerima takdir ini dan dia pun mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan pasti dia itu akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi dalam hadis tadi dijelaskan bahwasanya yang mendapatkan keutamaan surga ini adalah 3 orang. Lantas bagaimana kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah 2 orang? Ya, kalau tadi itu adalah 3 orang anak yang meninggal. Ya, nanti keutamaannya bagi orang tuanya yang sabar dan dia mengharapkan pahala adalah surga. Dia akan mendapatkan surga. Maka seorang wanita pun bertanya, bagaimana kalau seandainya yang meninggal itu adalah 2 orang anak? Apakah juga mendapatkan pahala yang sama, yakni masuk surga atau tidak? Atau nanti mendapatkan yang lain? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan awisnani, sama, ya, artinya kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah 2 orang anak, ya, maka itu pun juga sama. Yani seorang ini kalau seandainya dia sabar, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik, kemudian ya mas sekalian, faedah bisa diambil dari hadis ini. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabiyah dahulu, para wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para muslimat, ya, dari kalangan kaum muslimat, mereka sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu agama. Dan inilah yang hendaknya ditiru oleh para wanita kaum muslimin. Lihat di sini, ketika para wanita tidak bisa datang hadir di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kaum laki-laki, maka para wanita pun meminta usul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya para wanita diberi waktu khusus agar mereka bisa leluasa untuk belajar mendalami agama ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah di situ semangatnya para wanita dahulu dalam menuntut ilmu. Di tengah-tengah kesibukan mereka ternyata masih memikirkan bagaimana agar ilmu agama mereka ini bertambah. Dan tentunya menjadi seorang wanita jemaah sekalian itu berat memang dalam menjalankan tugas-tugas mereka, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban mereka. Tetapi lihatlah para sahabiyah, kesibukan mereka tidak menghalangi mereka dari semangat mempelajari ilmu agama. Jadi kalau seandainya ibu-ibu, ya para wanita misalnya, mereka ini beralasan, ya mau menghadiri majelis ilmu misalnya, ya dengan beralasan ketika dia tidak semangat dalam menuntut ilmu agama, kemudian beralasan dengan banyak tugas, dengan banyak kewajiban, maka kita katakan bahwasanya para sahabiyah dahulu juga sama, mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban yang sama, memiliki tugas-tugas yang sama sebagai seorang wanita. Ya. Dan misalnya ada ibu-ibu misalnya mengatakan, ya, bahwasanya berbeda antara wanita dahulu dengan sekarang, kita katakan semuanya itu sama. Bahkan bisa saja, ya, para wanita dahulu itu ternyata mereka lebih sibuk daripada wanita sekarang. Karena kalau di zaman dahulu jamaah sekalian, fasilitas itu serba terbatas. Ya, misalnya
warung pun ya tentunya terbatas ya. Kemudian dari sisi misalnya makanan itu pun juga tidak ada yang instan ya. Jadi tidak sama dengan sekarang. Kalau ada, seandainya ada, maka itu pun juga sangat terbatas sekali. Ya, dahulu tentunya kendaraan saja ya, kendaraan itu adalah onta, himar atau kuda. Ya, tapi kalau sekarang sudah ada motor dan tentunya di situ adalah lebih cepat daripada dengan kendaraan-kendaraan dahulu. Ya, dan seterusnya. Ya. Tetapi para wanita dahulu mereka tetap semangat di dalam menuntut ilmu agama ini. Jadi, kesibukan-kesibukan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak atau untuk mempelajari agama ini. Tidak bisa dijadikan alasan untuk mempelajari agama ini. Ya, jadi ini ingatlah jemaah sekalian ya, para wanita itu hendaknya mereka juga bersemangat di dalam menuntut ilmu agama ini ya. Jangan sampai malas ya. Kalau seandainya dia tidak bisa bersamaan dengan laki-laki, maka hendaknya mereka itu tetapkan waktu khusus yang sekiranya mereka itu juga bisa untuk mendalami agama mereka. Ya, bisa untuk menambah ilmu mereka ini dengan belajar ilmu agama ini. Kalau kita lihat misalnya ya, wanita dahulu itu membantu suaminya untuk memberi makan kendaraannya. Kemudian habis itu lihatlah di situ misalnya Fatimah radhiyallahu anha yang mana tangannya itu sampai kapalan. Ya, tangannya itu ya sampai dia itu kapalan itu karena membuat atau menggiling makanan. Ya, karena menggiling bahan makanan pada saat itu. Dan istri-istri para sahabat dahulu mereka juga bahkan mencari makan, ya, yakni mencari makan hewan ternak mereka, ya, dan juga memberi minum, ya, dan memberi makan. Jadi bukan hanya mencari, tapi juga mereka yang memberinya, yang memberi makan hewan-hewan ternak suaminya. Nah, belum lagi mereka misalnya juga melakukan tugas-tugas rumah tangga yang lain. Seperti misalnya ya, mencuci baju, yang itu sudah lumrah bahwasanya itu adalah tugas para wanita ya, memasak misalnya. Nah, ini makanya Nabi SAW dahulu ya di pagi-pagi itu datang kepada Aisyah kemudian bertanya, apakah sekarang ini ada makanan wahai Aisyah? Nah, ini. Kemudian habis itu Aisyah mengatakan tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau begitu saya puasa. Nah, intinya dalam hadis itu menunjukkan bahwasanya para wanita dahulu juga memasak. Artinya sama. Jangan nanti di situ dijadikan alasan ya. Ini kerjaannya di dapur sehingga bagaimana bisa menambah agama. Nah, para wanita sahabiyah ya, para sahabiyah dahulu mereka juga sama. Mereka juga punya kesibukan-kesibukan seperti memasak dan kesibukan-kesibukan dapur yang lain atau kesibukan-kesibukan rumah yang dan seterusnya. Nah, ini. Jadi sama, tetapi mereka tetap bersemangat untuk menambah ilmu. Mereka berusaha ya agar menjadi orang yang terbaik di dalam agama ini. Nah, ini. Jadi intinya ya pesannya adalah hendaknya para wanita itu juga sama seperti para sahabiah ini, semangatnya di dalam menuntut ilmu agama dengan segala kesibukan mereka. Ya, mintalah di situ waktu khusus ya, kalau seandainya tidak bisa datang di majelis yang biasa gitu, maka hendaknya dia meminta waktu khusus ya agar diajari mereka ini ilmu agama ini. Ini di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, dalam hadis ini juga menunjukkan dibolehkannya seorang itu menetapkan janji ya. Dibolehkannya di situ seorang itu menetapkan janji. Memberi janji kepada seorang ya, asalkan ditepati ya, asalkan ditepati. Kemudian jemaah sekalian, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya seorang wanita apabila dia itu memiliki 3 orang anak yang meninggal dunia, kemudian dia bersabar, maka anak-anaknya itu akan menjadi hijab bagi dia dari siksa api neraka.
Jadi akan menjadi pelindung bagi dia dari siksa api neraka, menjadi syafaat. Nah, kemudian kalau seandainya yang meninggal itu dari anak-anaknya adalah 2 orang misalnya, maka sama. Ya, 2 anak ini juga akan menjadi syafaat bagi dia, yakni akan menjadi pelindung bagi dia dari siksa api neraka. Dan disebutkan di kesempatan-kesempatan sebelumnya ya, bahwasanya kalau seandainya seorang wanita ini juga meninggal, anaknya hanya 1 saja misalnya, maka itu juga mendapatkan keutamaan yang sama kalau seandainya dia itu bersabar, ya, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia pun juga akan mendapatkan keutamaan, yakni masuk ke dalam surga dan anaknya tersebut menjadi tameng, ya, bagi dia dari siksa api neraka. Ini menjadi syafaatnya. Ini menjadi syafaat bagi dia. Kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian, hadis yang ke-149. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Harami Ibnu Hafs wa Musa Ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Utsman Ibnu Hakim qala haddatsani Amr Ibnu Amir Al-Ansari qala haddatsatni Ummu Sulaim qalat kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya Umma Sulaimin ma min muslimina yamutu lahuma salasatu awladin illa adkhalahumallahul jannata bifadli rahmatihi iyahum. Qalat qultu wasnani, qala wasnani. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Harami ibn Hafs dan Musa bin Ismail, keduanya berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Utsman bin Hakim. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Amr bin Amir Al-Ansari. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ummu Sulaim. Dia berkata dahulu aku di dekat Nabi SAW pada suatu hari. Ya, dahulu aku di dekat Nabi SAW pada suatu hari. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Sulaim, tidak ada seorang muslimin pun, atau afan di sini ya Umma Sulaimin, ma min muslimaini yamutu lahuma salasatu awladin illa adkhalahumallahul jannata bifadli rahmatihi iyahum. Kata Rasulullah, wahai Ummu Sulaim, tidak ada 2 orang muslim pun yang meninggal 3 anaknya, melainkan Allah akan memasukkan keduanya itu ke dalam surga dengan karunia dari rahmatnya kepada mereka. Qalat qultu wasnani, kemudian dia pun berkata, yakni Ummu Sulaim berkata, ya, qultu wasnani, aku katakan, ya, kalau 2 orang anak. Qala, maka Nabi SAW mengatakan wasnani, 2 anak pun pula, yakni sama, ya, keutamaannya sama. Nah, inti hadis ini jemaah sekalian itu sama dengan hadis sebelumnya. Cuma di sini pensyarah mengatakan hadzal matnu alladzi dzakarahu al-Imam rahimahullah sahihun wa ammal isnadu fa dhaifun. Matan hadis ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari itu adalah sahih. Ya, hadis ini matannya itu isinya itu adalah sahih. Adapun sanad-sanadnya maka itu adalah dhaif. Wal haditsu akhrajahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wal matnu sahihun min hadits Abi Sa'idin wa kadzalika min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan hadis tersebut juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani di dalam Al-Kabir. Dan matannya itu adalah sahih dari hadis Abi Sa'id, demikian pula dari hadis Abu Hurairah. Jadi kadang seperti itu jemaah sekalian ya. Jadi ada yang hadis itu isinya itu benar, tetapi kadang sanadnya itu dhaif. Kenapa kok seperti itu ya? Kok matannya itu benar tapi sanadnya dhaif? Karena hadis tersebut ternyata ada di dalam hadis yang lain dengan riwayat yang berbeda dan ternyata sahih dan isinya sama dengan hadis yang dhaif tadi itu sanadnya. Ya, seperti dalam hadis ini misalnya, hadis ini dari Ummu Sulaim. Ya, dan ternyata ketika diteliti, ya, hadis yang dari Ummu Sulaim ini ternyata adalah dhaif. Tetapi ternyata
ada riwayat yang lain, yaitu adalah dari hadis Abi Sa'id dan juga hadis Abu Hurairah yang menunjukkan bahwasanya hadis ini matannya itu sahih. Jadi ternyata hadis itu sahih dari sisi matannya karena ada riwayat dari Abi Sa'id dan Abu Hurairah yang sahih yang menceritakan hadis itu. Nah, inti dari hadis ini jemaah sekalian yaitu adalah sama seperti sebelumnya ya. Yaitu kalau seandainya orang tua, kalau di sini disebutkan mamin muslimah ini. Kalau tadi itu kan seorang wanita. Jadi seakan-akan kesannya di situ adalah yang mendapatkan keutamaan itu adalah seorang wanita itu saja. Tapi ternyata dalam hadis ini disebutkan ya Umma Sulaimin mamin muslimah ini. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Sulaim, tidak ada dua orang muslim. Maksudnya di situ siapa? Dua orang muslim ini ya ada kalanya misalnya adalah al-walidain. Jadi dua orang tuanya itu, kedua orang tua atau ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu. Yani sang ayah dan sang ibu ini meninggal tiga anaknya, ya, meninggal tiga anaknya. Maka kata Nabi SAW, melainkan pasti akan yaitu masuk surga dengan karunia rahmat Allah kepada mereka. Sehingga jemaah sekalian, hadis ini ya menunjukkan bahwasanya sang ayah pun juga ikut mendapatkan keutamaan. Jadi bukan hanya seorang wanita saja. Disebutkan seorang wanita itu biasanya adalah karena yang sulit untuk bersabar, ya, sulit untuk bersabar itu biasanya adalah para wanita. Karena mereka terbawa perasaan misalnya dan seterusnya. Makanya Nabi SAW melarang para wanita itu untuk ikut mengiringi jenazah yang akan dimakamkan. Dilarang mereka itu untuk mengiringi jenazah yang akan dimakamkan. Kenapa demikian? Karena pada umumnya para wanita itu tidak mampu untuk bersabar dan memang yang biasa meratap itu adalah para wanita. Makanya dalam hadis tadi itu disebutkan ma minkunna imra'atun, ya, tidak ada seorang wanita pun di antara kalian yang meninggal tiga anaknya lalu dia itu mengharapkan pahala melainkan masuk dalam surga. Dan ternyata di dalam hadis berikutnya ini menunjukkan bahwasanya sang ayah pun itu pun juga sama. Ya. Kalau seandainya anaknya meninggal, ya, tiga anaknya itu meninggal, kemudian dia bersabar, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesabarannya tersebut, melainkan ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia itu dalam surga dengan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, jadi sang ayah pun juga sama. Dan bagaimana kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah dua orang anak? Maka sama. Karena di situ dalam hadis dikatakan qalat qultu wasnani. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dua orang anak, apakah sama mendapatkan keutamaan semacam itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan wasnani, yani dua orang anak pun yang meninggal dunia itu sama. Artinya kalau seandainya kedua orang tuanya ini bersabar, ya, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya, maka dia akan masuk ke dalam surga, ya. Baik, kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian, atau dalam hadis ini ya di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu al-bisyaratu lil walidaini bidukhulil jannati bi fadlillahi ta'ala wa bi rahmatihima ala auladihima. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini yaitu adalah kabar gembira bagi kedua orang tua bahwa mereka akan masuk ke dalam surga dengan karunia Allah, ya, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya ala auladihima, ya, disebabkan anak-anak mereka yang telah meninggal dunia kemudian orang tuanya ini bersabar. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis yang ke-150. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali qala haddatsani Mu'tamir qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Huraizin
annal Hasana haddatsahu biwasit. Anna Sa'sa'ata ibna Muawiyata haddatsahu annahu laqiya Aba Dzarrin mutawassyihan qirbatan. Ya, mutawassyihan qirbatan. Qala ma laka minal waladi ya Aba Dzarrin? Qala ala uhadditsuka? Qultu bala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ali. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Mu'tamir. Dia berkata, aku membacakan kepada Al-Fudail dari Abi Huraizin bahwasanya Al-Hasan, ya, bahwasanya Al-Hasan menceritakan kepadanya di Wasit. Al-Hasan menceritakan kepadanya di Wasit. Suatu tempat ya nih. Bahwasanya Sa'sa'ah bin Muawiyah, ya, Sa'sa'ah bin Muawiyah menceritakan kepadanya bahwasanya dia berjumpa kepada Abu Dzar dalam kondisi membawa wadah air. Ya, dalam kondisi membawa wadah air. Kemudian dia berkata, malaka minal waladi ya Aba Dzar. Yani Sa'sa'ah, ya, Sa'sa'ah di situ Sa'sa'ah bin Muawiyah berkata kepada Abu Dzar, apakah kamu tidak memiliki anak wahai Abu Dzar? Ya, apakah kamu tidak memiliki anak wahai Abu Dzar? Kemudian habis itu Abu Dzar mengatakan, ala uhadditsuka? Maukah aku sampaikan hadis kepadamu? Ini kata Abu Dzar. Qultu bala. Kemudian dikatakanlah oleh Sa'sa'ah, ya, aku katakan, kata dia, bala, ya, tentunya aku mau. Qala, kemudian Abu Dzar pun berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughu al-hinza illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu tabaraka wa ta'ala kulla udwin minhu fikakahu li kulli udwin minhu. Kata Abu Dzar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia ketiga anaknya, ya. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal tiga anaknya yang masih belum baligh, melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan karunia rahmat Allah kepada mereka. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu tabaraka wa ta'ala kulla udwin minhu fikakahu li kulli udwin minhu. Dan tidak ada seorang pun yang memerdekakan seorang muslim melainkan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan setiap anggota tubuh darinya sebagai keselamatan bagi setiap anggota tubuh dia. Ya. Jadi ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa juga, jemaah sekalian. yakni bagi seorang muslim yang memiliki 3 anak yang meninggal kemudian dia bersabar, ya, dan 3 anaknya tersebut di sini dikatakan ini masih belum baligh, lam yablughu al-hins. Ini maksudnya adalah masih belum baligh. Kemudian sebutkan di sini keutamaannya yaitu adalah dia akan masuk surga kalau dia itu mampu bersabar tentunya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah keutamaan memerdekakan budak, ya. Bahwasanya ketika seorang itu memerdekakan budak, maka setiap anggota tubuh budak itu yang merdeka, ya, itu akan dibalas oleh Allah menjadi keselamatan bagi orang yang memerdekakannya. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian.
faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah bayanu annal ajra mukhtassun biman a'taqa imra'an musliman fala ajra lil kafiri fi itqihi. Penjelasan bahwasanya pahala itu adalah terkhusus bagi orang yang memerdekakan budak muslim. Maka tidak ada pahala bagi orang kafir bila dimerdekakan. Nah, jadi jemaah sekalian, dalam hadis tadi itu menjelaskan tentang keutamaan memerdekakan budak seorang muslim ya. Jadi ingat di antara keutamaan atau di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah keutamaan memerdekakan budak yang muslim. Bahwasanya nanti setiap anggota tubuh orang yang memerdekakan ini akan selamat sesuai dengan bebasnya ya, seorang muslim tadi itu dari perbudakan. Bebasnya anggota tubuh seorang muslim tadi dari perbudakan. Makanya di sini dijelaskan bahwasanya pahala itu ya terkhusus kepada seorang muslim atau terkhusus bagi orang yang memerdekakan seorang yang muslim. Maka tidak ada pahala bagi orang kafir. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau seandainya seorang itu misalnya memerdekakan budak namun dia itu kafir, maka tentunya dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau dalam hadis ini, misalnya seorang muslim, dia memerdekakan budak muslim, maka dia akan menjadi keselamatan bagi dia pada hari kiamat kelak. Selamat dari siksa api neraka, siksa dan azab. Ya, tetapi kalau seandainya seorang itu memerdekakan seorang budak yang kafir, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang sama dengan hadis ini. Ya, jadi intinya di situ yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini adalah kalau seandainya seorang itu, ya seorang muslim itu memerdekakan budak dari kalangan kaum muslimin, bukan dari kalangan orang kafir. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya memerdekakan budak itu adalah merupakan ibadah yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Dan disebutkan di sini wa anna itqadz zakari afdalu min itqil unsa. Memerdekakan budak laki-laki itu lebih utama dibandingkan dengan memerdekakan budak wanita. Karena disebutkan dalam hadis ini yaitu adalah wa ma min rajulin a'taqa musliman ya illa ja'alallahu tabaraka wa ta'ala kulla udwin minhu fikakahu likulli udwin minhu. Ya, tidak ada seorang pun ya yang memerdekakan budak muslim, kalimat muslim di situ. Ini tentunya adalah laki-laki. Melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan setiap anggota tubuh yang bebas itu ya itu menjadi keselamatan bagi orang yang memerdekakannya. Nah, jadi disebutkan di situ adalah lafaz muslim. Meskipun sebenarnya jemaah sekalian juga masuk di dalamnya itu adalah muslimah. Namun di sini kalau ditanya misalnya mana yang lebih afdol, maka kita katakan bahwasanya memerdekakan budak laki-laki itu adalah lebih utama karena itu lebih munasib, lebih cocok dengan hadis. Tapi intinya kalau seandainya seorang itu memerdekakan budak wanita itu pun juga mendapatkan keutamaan yang sama. Tetapi kalau masalah tentang mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, maka tentunya budak yang laki-laki itu ya atau memerdekakan budak yang laki-laki itu adalah lebih utama. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu, Allah akan membebaskan setiap anggota tubuh orang yang memerdekakan itu dari siksa, ya tentunya, ya, sebagai ganti dari dia telah memerdekakan, telah membebaskan anggota tubuh, anggota badan si budak tadi. Maka hadis itu, kalimat tersebut itu adalah isyarat yang menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang itu memerdekakan
budak yang tidak cacat. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena budak itu apabila dia merdeka, maka seluruh tubuhnya itu akan merdeka. Jadi budak ini merdeka, berarti apa? Ya, kepalanya merdeka dari perbudakan, bebas dari perbudakan, kemudian tangannya juga bebas, kakinya juga bebas, dan seterusnya. Makanya di sini dikatakan hendaknya memerdekakan budak itu hendaknya adalah budak yang tidak cacat. Agar supaya apa? Sempurna yang bebas itu. Karena keselamatan seseorang itu bergantung dengan kebebasan anggota tubuh si budak tadi. Ya. Kalau seandainya misalnya tangannya hilang misalnya ya, cacat semacam itu, ya tentunya berarti orang ini tidak membebaskan budak secara utuh. Ya, berarti dia tidak membebaskan budak secara utuh. Karena ada salah satu anggota tubuhnya itu yang hilang. Ya, ini hanya anjuran hendaknya itu memerdekakan budak itu yang utuh, ya, jadi tidak cacat. Ya, meskipun tidak ada masalah kalau seandainya seorang itu memerdekakan budak yang cacat itu, ya. Tetapi ya kalau seandainya yang sempurna, ya maka itu lebih utama. Dan tentunya yang sempurna itu harganya juga lebih mahal ya, lebih berjuang. Gitu. Jadi hendaknya merdekakan yang tidak cacat, ya, merdekakan yang tidak cacat, agar kebebasannya itu sempurna, sehingga orang ini selamat seluruh anggota tubuhnya itu dengan sempurna. Baik, dan berikutnya jemaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan seorang yang 3 anaknya itu meninggal dunia. Ya, keutamaan seorang yang memiliki 3 anak yang meninggal dunia. Dan tentunya di situ, dan di sini ditambah ya, Van, di sini ditambah dan anak tersebut itu masih belum baligh. Ya, anak tersebut itu adalah masih belum baligh. Kemudian hadis terakhir, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad qala haddatsana Zakaria ibnu Umarah Al-Ansari qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata lahu salasatun lam yablughu al-hinsa adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannata. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Abi Al-Aswad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Zakaria bin Umarah Al-Ansari. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia 3 orang anak yang masih belum baligh, ya, 3 orang anaknya yang masih belum baligh, maka Allah akan masukkan dia dan mereka ini semuanya dengan rahmat Allah, ya, dengan karunia rahmat Allah, al-jannah, ke dalam surga. Jadi ingat di situ kata Nabi SAW, siapapun yang meninggal 3 orang anaknya yang masih belum baligh, maka Allah akan masukkan dia dan anak-anaknya tersebut dengan karunia rahmat Allah ke dalam surga. Dan hadis ini menjadi lengkap, ya, menjadi pelengkap bahwasanya di situ yang masuk surga bukan hanya orang tuanya saja, tetapi anaknya pun juga masuk ke dalam surga bersama dia. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan kita telah jelaskan ya mas kalian ya tentang perkataan-perkataan para ulama tentang anak-anak kaum muslimin itu, ya, bahwa mereka itu akan masuk ke dalam surga. Ini telah berlalu pembahasan-pembahasan dan rincian-rinciannya tentang masalah itu. Sehingga dari hadis ini atau dari hadis-hadis ini semuanya menunjukkan yang mendapatkan keutamaan ini bukan hanya seorang wanita, ya, tetapi pihak laki-laki, yakni ayah pun, ya, juga sama, ya, sang ayah
itu pun juga sama, mendapatkan keutamaan, yakni masuk ke dalam surga. Kemudian habis itu dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya yang masuk surga itu bukan hanya orang tuanya saja, tetapi anaknya pun juga, ya. Dan kita telah sebutkan di kesempatan-kesempatan sebelumnya tentang rincian anak-anak kaum muslimin itu di akhirat, ya, bahwasanya mereka ini akan masuk ke dalam surga. Dan rincian-rincian ulama tentang masalah itu telah kita bahas. Wallahu ta'ala alam, ya mas sekalian, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yakni pada bab yang ke-81 insyaallah. Ya, wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.